Pada tahun 2257, bumi tidak lagi menjadi satu-satunya tempat tinggal manusia. Beberapa manusia memilih untuk tinggal di luar angkasa, salah satunya di bulan. Pada awalnya, manusia ingin membangun kota besar di bulan, namun rencana itu gagal setelah ditemukan sebuah planet menyerupai bumi yang bernama Omega. Akibatnya, bulan kini hanya dijadikan tempat pertambangan helium. Sekali berangkat, para penambang di bulan dikontrak selama 20 tahun bekerja. Para penambang yang ada di bulan itu tinggal di dalam bangunan yang berbentuk kubah. Pada suatu hari, radar mendeteksi adanya hujan meteor yang mendekati bulan. Para penambang pun bersiap-siap mengunci kubah untuk berlindung. Selama hujan meteor terjadi, semua orang diharuskan berada di dalam kubah. Caleb Channing adalah salah satu anak yang lahir di bulan. Dia anak penambang yang bekerja di bulan. Ayah Caleb yang bernama Michael baru saja meninggal 1 minggu yang lalu. Sedangkan ibu Caleb, Grace, sudah meninggal sejak 7 tahun yang lalu. Caleb lalu disuruh menghadap salah satu pemimpin pertambangan bulan yang bernama Maria Slater. Maria menjelaskan tentang asuransi jiwa milik ayah Caleb yang tewas saat sedang bekerja. Disebutkan, jika ada salah satu penambang yang tewas saat sedang bekerja, maka biaya asuransi akan cukup untuk membawa Caleb pergi ke planet Omega. Hal itu dilakukan untuk menghargai jasa para penambang. Maria menjelaskan kalau perjalanan menuju planet Omega membutuhkan waktu 75 tahun. Namun sepanjang perjalanan, Caleb akan tertidur di tabung kriogenik. Setelah sampai di planet Omega nanti, Caleb baru akan dibangunkan dari tabung cryo, dan usianya akan masih tetap sama seperti sebelum dia berangkat. Mendengar hal ini, Caleb pun bimbang. Dia belum bisa berpisah dengan teman-temannya, karena nanti saat Caleb sampai di planet Omega, dia tidak akan bertemu dengan teman-temannya lagi. Atau bahkan kemungkinannya 75 tahun nanti, teman-temannya sudah mati. Maria pun menjelaskan kalau Caleb tidak perlu khawatir, dia pasti akan mendapat teman-teman baru di planet Omega. Maria meminta Caleb untuk tidak melewatkan peluang yang sangat berharga ini, karena tidak semua orang bisa memiliki kesempatan untuk tinggal di planet Omega. Maria memberitahu kalau Caleb akan berangkat ke planet Omega saat hujan meteor sudah reda nanti, atau sekitar 3 hari lagi. Setelah menemui Maria, Caleb yang galau pergi ke suatu tempat di mana dia dan ayahnya dulu sering duduk berdua. Di sini, Caleb pun teringat kalau dulu ayahnya pernah berkata, di luar sana ada kawah yang sangat disukai ibunya. Sebelum Caleb lahir, ayah dan ibunya sering pergi ke sana. Dahulu, ayahnya sempat mengeluarkan sebuah peta dan menunjukkan lokasi kawah itu. Lokasinya tidak terlalu jauh, mereka bisa menggunakan kendaraan darat untuk pergi ke sana. Ayahnya pun berjanji, jika Caleb sudah dewasa nanti, dia akan mengajak Caleb untuk pergi ke sana. Namun sayangnya, ayah Caleb, Michael, kini sudah meninggal. Teman-teman Caleb yang mengetahui kabar kalau Caleb akan terbang menuju planet Omega pun datang menemuinya. Ada Dylan, Marcus, dan Borny. Teman-teman Caleb ini ingin membuat kenangan terakhir bersama Caleb. Mereka berjanji akan membantu Caleb pergi ke kawah seperti janji ayah Caleb sebelum dia meninggal. Mereka pun berkumpul di kamar Caleb untuk menyiapkan baju astronot, oksigen, hingga lem perekat. Seseorang kemudian datang menyerahkan abu kremasi ayah Caleb. Dylan mengajak yang lain untuk bergegas sebelum kubah dikunci akibat hujan meteor. Mereka akan memanfaatkan hal ini. Ketika kubah dikunci, maka tidak akan ada yang bisa mengejar mereka. Borny pun khawatir bagaimana jika di luar sana mereka celaka akibat hujan meteor. Dylan pun membantahnya. Menurut Dylan, hujan meteor itu hanyalah karangan saja. Mereka tidak pernah melihatnya karena mereka tidak pernah keluar kubah seumur hidup mereka. Caleb dan yang lain berencana mencuri kendaraan darat untuk pergi keluar kubah. Namun mereka tidak mempunyai kode akses untuk masuk ke dalam garasi. Dylan lalu memberitahu teman-temannya tentang anak baru yang bernama Edison Weaver. Edison berasal dari bumi dan baru beberapa bulan lalu sampai di bulan. Ayah Edison adalah orang yang penting. Edison pasti tahu kode akses untuk masuk ke dalam garasi. Dengan penuh percaya diri, Dylan langsung mendekati Edison. Namun Edison yang curiga langsung pergi. Dylan pun mengejarnya. Dylan lalu menceritakan tentang sahabatnya Caleb yang akan pergi ke planet Omega, dan keinginan terakhir ayah Caleb yang ingin Caleb pergi ke suatu kawah yang ada di luar kubah. Secara mengejutkan, Edison setuju untuk membantu. Namun syaratnya dia juga harus ikut serta. Dylan pun memberitahu teman-temannya. Awalnya, Borny tidak setuju karena Edison berasal dari bumi. Borny merasa orang-orang bumi itu aneh. Caleb pun melakukan pungutan suara untuk menentukan apakah Edison berhak ikut atau tidak. Pada akhirnya, mereka semua setuju jika Edison akan ikut pergi bersama mereka. Saat itu juga, mereka berlima menyelinap masuk ke dalam garasi. Dylan pun mengutak-atik rover yang ada di sana. Dylan akhirnya berhasil membajak rover itu. Namun tiba-tiba alarm berbunyi. Mereka pun panik. Caleb lalu mencabut sebuah kabel. Alarm itu pun berhenti berbunyi. Mereka kemudian mendengar pengumuman kalau sebentar lagi kubah akan dikunci. Caleb dan teman-temannya pun bergegas. Mereka masuk ke dalam rover. Dylan mengendarai rover ini. Caleb lalu keluar untuk membuka gerbang kubah.
Di dalam, Edison menempelkan sebuah boneka astronot ke dashboard mobil. Edison berkata kalau orang bumi suka melakukan hal ini. Setelah pintu kubah terbuka, mereka langsung melesat keluar. Perjalanan ke kawah itu membutuhkan waktu sekitar 12 jam. Setelah beberapa jam perjalanan, dari jauh, Caleb melihat pesawat luar angkasa yang akan membawanya pergi ke planet Omega. Di sini, Borny membantu Marcus yang memiliki kelainan jantung untuk meminum obatnya. Mereka lalu melihat reruntuhan kota yang sangat luar biasa. Caleb pun teringat kalau dulu ayahnya pernah bercerita saat pertama kali manusia tiba di bulan, mereka mulai membangun perkotaan di bulan. Saat itu, bulan sangatlah penting. Bulan menjadi tempat yang diimpikan orang-orang di bumi. Namun pembangunan kota di bulan itu terhenti saat manusia menemukan planet Omega. Karena planet Omega dianggap jauh lebih baik dan lebih bersih dari bumi yang sudah dipenuhi polusi, kini semua orang berlomba-lomba untuk pergi ke planet Omega meskipun biayanya sangat mahal. Dan koloni bulan pun akhirnya dilupakan. Borny lalu bertanya kepada Edison apa perbedaan anak-anak di bumi dengan mereka yang lahir di bulan. Dylan pun berkata kalau anak-anak di bulan tidak mendapatkan pendidikan yang sama seperti anak-anak di bumi. Di bulan memang ada sekolah, namun di sini mereka hanya diajarkan bagaimana caranya menambang helium, cara menghadapi gravitasi rendah tambang, dan cara mengolah helium setelah ditambang. Dylan berkata kalau ayah Caleb berasal dari bumi, sedangkan kakek Dylan yang berasal dari bumi, ayahnya lahir di bulan. Kalau Borny, kakek buyutnya yang berasal dari bumi. Sedangkan Marcus tidak tahu siapa leluhurnya yang berasal dari bumi. Seluruh keluarganya lahir di bulan. Itulah kenapa Marcus mengalami kelainan jantung. Para penambang memang dikontrak selama 20 tahun. Namun jika mereka melakukan kesalahan atau melanggar hukum, mereka akan mendapat hukuman penambahan masa kerja. Seperti ayah Dylan dahulu. Ayah Dylan mendapat tambahan 6 tahun bekerja karena kakek Dylan tidak bisa menyelesaikan kontrak 20 tahunnya. Para penambang tahu kalau itu sangatlah tidak adil, namun mereka terpaksa menerimanya karena mereka tidak bisa pergi kemana-mana. Edison lalu bertanya, ada apa di kawah yang akan mereka kunjungi itu? Caleb tidak tahu karena dia juga belum pernah ke sana. Ayahnya hanya bercerita kalau di kawah itu adalah tempat yang sangat penting untuk kedua orang tuanya. Dahulu ayahnya bercerita kalau di sana ada sungai kecil yang bercabang menjadi 2. Edison pun bingung karena di bulan tidak ada sungai. Di tengah jalan, Caleb mengajak yang lain untuk sejenak beristirahat keluar dari kendaraan. Mereka yang bosan pun menyetujuinya. Mereka langsung mengisi oksigen dan memakai pakaian astronot. Mereka melompat-lompat dengan riang gembira karena di luar sana tidak ada gravitasi buatan. Mereka merasakan gravitasi bulan yang sesungguhnya. Dari jauh mereka bisa melihat bumi yang bulat. Edison lalu mengajak mereka bermain bisbol. Namun Edison lupa kalau gravitasi bulan sangatlah kecil. Bola yang dipukul justru terbang sangat jauh. Edison lalu duduk di atas bebatuan sambil memandangi bumi. Dia sangat rindu, ingin sekali pulang ke bumi. Edison lalu melihat Caleb dan yang lain sedang bermain peluncuran. Mereka akan terbang dengan tabung oksigen, sementara sebuah tali akan menahan mereka sehingga mereka tidak terbang terlalu jauh. Edison pun memarahi Caleb dan yang lain karena itu sangat berbahaya, lagi pula mereka bisa kehabisan oksigen. Dylan pun meyakinkan kalau talinya sangat kuat, jadi pasti aman. Mereka juga menggunakan oksigen tambahan. Mereka punya stok oksigen yang banyak. Akhirnya, Edison yang penasaran pun mencoba permainan itu. Edison pun sangat senang melakukannya. Mereka bergantian memainkan permainan itu. Awalnya semua baik-baik saja. Namun di saat giliran Borny, tiba-tiba tali penahannya putus. Borny pun terbang tak terkendali. Marcus langsung mengambil tangki oksigen dan terbang mengejar Borny. Dylan dan Caleb pun menyusul. Edison ingin membantu, namun Caleb meminta Edison tetap di bawah untuk memandu mereka. Caleb dan Dylan pun terbang menyusul. Akhirnya Borny berhasil melepaskan tangki oksigennya. Marcus berhasil menangkap Borny, namun tangki oksigen milik Marcus juga terjatuh. Dylan langsung memegang kaki Marcus, disusul Caleb yang menarik mereka turun. Mereka pun akhirnya berhasil turun dengan selamat. Edison lalu mengajak mereka untuk kembali ke kubah karena akibat kejadian barusan mereka tidak punya tabung oksigen yang cukup untuk pulang pergi. Caleb pun memiliki ide. Dia meminta Edison menyalakan peta GPS miliknya. Caleb menunjukkan sebuah tempat di peta itu. Itu adalah pos penambang lama dari pemukiman pertama di bulan. Mereka yakin di sana ada banyak tangki oksigen. Biasanya para penambang mengambil oksigen di pos-pos penambang yang tersebar di permukaan bulan jika mereka melakukan penambangan jarak jauh. Mereka pun merubah haluan pergi ke pos penambang lama itu. Mendengar hal ini, Borny dengan tegas menolak. Borny pernah mendengar cerita dari kakaknya kalau di tempat itu ada hantu antariksa yang menyeramkan. Dylan pun marah dan menyebut kakak Borny itu pengecut. Borny yang tidak terima kakaknya dihina pun marah. Borny berkata justru Dylan lah yang memiliki ayah yang pecundang sejati. Seketika terjadi ketegangan. Marcus langsung memisahkan keduanya. Caleb lalu berteriak. Dia tidak mau hari terakhirnya di bulan dihabiskan dengan pertengkaran. Akhirnya Dylan dan Borny pun baikan. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di pos penambangan lama yang tak pernah digunakan itu.
Tempat itu sangat gelap. Sambil berhati-hati mereka berjalan masuk ke dalam. Edison lalu melihat sosok aneh di pojok. Bernie pun langsung panik. Semua orang ketakutan karena ada banyak sosok aneh di sana. Markus kemudian menyalakan saklar lampu. Ternyata sosok yang mereka lihat adalah patung manekin. Mereka pun sadar kalau tempat ini bukanlah pos penambang, melainkan rumah contoh yang dahulu digunakan developer untuk membuat iklan. Ada banyak barang rumah tangga di sana. Mereka lalu berpencar untuk mencari oksigen. Edison dan Dylan menemukan sebuah kamar lengkap dengan perabotannya. Edison lalu bertanya, kenapa saat bertengkar tadi, Bernie menyebut ayah Dylan pengecut. Dylan pun bercerita kalau dulu ayahnya menyelinap ke dalam pesawat untuk kabur kembali ke bumi karena sudah tidak sanggup lagi bekerja di bulan. Ayah Dylan pergi meninggalkan Dylan dan ibunya di bulan. Sementara itu di ruangan lain, Caleb teringat dengan ayahnya. Ayahnya pernah berkata kalau ibunya sangat takut jika nanti Caleb terjebak di bulan seperti yang lain. Saat kontrak ayahnya selesai nanti, maka Caleb akan berusia 18 tahun. Itu artinya Caleb sudah cukup umur dan dia diwajibkan untuk bekerja menjadi penambang. Ditambah-tambah, ibunya yang sakit-sakitan membuat ayahnya tidak bisa bekerja. Denda yang diterima membuat mereka akan semakin lama tinggal di bulan. Ayahnya pun berjanji kepada ibunya kalau dia akan berusaha agar Caleb bisa pergi ke planet Omega. Tiba-tiba Bernie menghubungi Caleb lewat helm astronotnya. Bernie memberitahu kalau dia menemukan tangki oksigen serta berbagai macam makanan. Mereka pun memakan makanan-makanan itu dengan lahapnya. Setelah kenyang, mereka berkumpul di depan api unggun. Edison menceritakan sejarah bumi. Akibat berbagai macam perang dan polusi yang semakin merajalela, membuat semua orang bercita-cita untuk pindah ke planet Omega. Edison lalu bercerita kalau dia mempunyai adik laki-laki yang bernama Charlie. Namun sejak orang tua mereka bercerai, ibunya membawa adiknya itu pergi ke planet Omega. Saat ini, ibu dan adiknya itu sedang berada di dalam perjalanan menuju planet Omega. Sementara ayahnya membawa Edison pergi ke bulan. Dylan lalu berkata, seandainya saja ada banyak rumah seperti ini di bulan, maka kehidupan mereka akan lebih baik daripada tinggal di dalam kubah. Mendengar hal ini, Caleb memiliki ide. Dia menghancurkan lukisan yang ada di sana. Caleb berkata kalau rumah ini adalah janji omong kosong dari para pemimpin di bumi yang tidak pernah ditepati. Mereka malah memeras penambang agar terus bekerja selamanya di bulan. Sebagai simbol protes, mereka pun menghancurkan perabotan-perabotan di rumah itu. Setelah semuanya tertidur, Caleb masih terjaga. Dia melihat abu kremasi ayahnya. Edison lalu bertanya, kenapa Caleb ragu-ragu untuk pergi ke planet Omega? Caleb pun berkata, kalau sebenarnya dia tidak apa-apa. Namun Caleb mengkhawatirkan Dylan, yang sebelumnya dikucilkan oleh komunitas bulan karena ayahnya kabur. Tidak ada yang mau berteman dengannya. Dylan pasti akan sangat kesepian jika Caleb pergi. Caleb lalu meminta Edison menggantikannya menemani Dylan setelah dia pergi nanti. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Saat hampir sampai di kawah yang dimaksud, tiba-tiba mesin rover rusak. Satu-satunya cara untuk sampai di kawah adalah dengan berjalan kaki. Edison lalu mengirim sinyal darurat. Nanti setelah mereka pulang dari kawah, mereka tinggal menunggu tim penyelamat datang menjemput mereka. Mereka pun mulai berjalan kaki menuju kawah. Di dalam perjalanan, Caleb mengingat pesan ayahnya sebelum meninggal. Ayahnya berkata, apapun yang terjadi, Caleb harus pergi ke kawah itu. Saat itu, Caleb bingung kenapa ayahnya berkata seperti itu. Ayahnya berkata kalau dia sudah berjanji kepada ibunya. Caleb pun mengiyakan, dia akan pergi ke kawah itu apapun yang terjadi. Ayahnya menyuruh Caleb untuk mencari sungai yang terbelah menjadi dua. Caleb akan paham saat sampai di sana nanti. Beberapa saat kemudian, mereka pun sampai di kawah yang dimaksud. Di dasar kawah itu ada bangunan kotak yang bercahaya. Mereka pun langsung turun menuju bangunan itu. Mereka lalu masuk ke dalam bangunan. Di dalam, mereka melihat kolam aneh berbentuk lingkaran dengan pohon mati di tengahnya. Mereka pun bingung tempat apa ini. Edison lalu menyuruh yang lain bersiap-siap karena dia tahu tempat apa ini. Edison berkata kalau di bumi banyak sekali tempat seperti ini. Edison kemudian menekan sebuah tombol. Tiba-tiba pemandangan di tempat ini langsung berubah. Ini adalah ruang hologram. Mereka melihat hutan yang hijau dengan banyak pepohonan dan sungai. Mereka pun takjub melihat langit yang berwarna biru. Seumur hidup mereka baru melihat hal seperti ini. Pemandangan ini sangatlah indah. Caleb lalu melihat sebuah sungai kecil yang terbelah menjadi dua, persis seperti perkataan ayahnya. Setelah hologram mati, Caleb melihat sebuah gambar bintang di lantai. Ternyata di bawah lambang bintang itu terdapat lubang. Di sana ada foto ayah dan ibunya saat mereka masih tinggal di bumi, serta abu kremasi ibunya. Caleb lalu menaruh abu kremasi ayahnya di samping abu kremasi ibunya dan mengambil foto orang tuanya itu. Caleb kemudian menangis. Dia sadar kalau ayahnya sengaja bunuh diri saat sedang bekerja agar Caleb bisa pergi ke planet Omega. Caleb mengatakan kepada yang lain kalau dia akan memberitahu hal ini kepada Bu Maria. Dengan begitu, Caleb tidak akan jadi dikirim ke planet Omega. Namun Dylan tidak setuju. Dylan mengatakan kalau yang dilakukan ayah Caleb semata-mata karena ayahnya menyayangi Caleb. Dia ingin Caleb memiliki hidup yang lebih layak.
Mereka semua ingin sekali pergi ke planet Omega. Tapi hanya Caleb yang mendapat kesempatan itu. Dylan ingin Caleb tidak menyia-nyiakannya. Jalan Caleb masih panjang, masih banyak yang harus Caleb jelajahi. Dylan berharap suatu hari nanti Caleb akan menjadi pemimpin yang baik di planet Omega. Tiba-tiba Marcus terjatuh, jantungnya kambuh. Marcus harus meminum obatnya. Namun obat itu ada di dalam rover. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke rover. Saat mereka baru saja keluar dari kawah, terjadi hujan meteor. Mereka pun panik dan segera berlari menuju rover. Di belakang, Edison terlempar karena hantaman meteor di dekatnya. Menyadari hal ini, Caleb dan Dylan mencari Edison, sementara Borny membawa Marcus masuk ke dalam rover. Dylan dan Caleb kemudian berhasil menemukan Edison. Namun helm Dylan terkena meteor hingga retak. Dylan pun tak sadarkan diri. Sedangkan di dalam rover, meteor menghantam kaca depan rover. Untung saja Marcus sudah meminum obatnya. Di luar, Caleb memberikan perekat kepada helm Dylan yang retak agar oksigen tidak bocor. Setelah itu, Caleb membopong Dylan menuju rover. Dengan susah payah, mereka pun berhasil masuk ke dalam rover. Edison lalu menyuruh yang lain tenang karena semua akan baik-baik saja. Regu penyelamat akan segera datang. Namun Caleb pesimis karena hujan meteor akan berlangsung cukup lama. Jadi regu penyelamat tidak akan datang dalam waktu dekat. Beberapa saat kemudian, Marcus, Borny, dan Edison tertidur. Sementara Caleb menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang menimpa teman-temannya ini. Dylan kemudian sadar. Dia memanggil Caleb. Caleb pun berkata kepada Dylan kalau mereka akan baik-baik saja. Dylan tahu kalau Caleb sedang berbohong. Caleb pun meminta maaf karena telah mengajak teman-temannya itu pergi ke kawah. Namun Dylan justru melarang Caleb berkata seperti itu. Dylan menjelaskan kalau hari ini adalah hari terbaik dalam hidupnya. Dylan yakin yang lain juga merasakan hal yang sama. Mereka tidak akan menyalahkan Caleb. Lagi pula, Caleb tidak memaksa mereka untuk ikut. Dylan meminta Caleb untuk berhenti merasa bersalah. Caleb pun berterima kasih karena selama ini Dylan telah menjadi sahabatnya. Tiba-tiba lampu di helm Marcus, Borny, dan Edison berubah warna, pertanda kalau oksigen mereka tinggal sedikit. Dylan dan Caleb juga mengalami hal yang sama. Mereka semua lalu tidak sadarkan diri. Untung saja regu penyelamat tiba tepat waktu. Beberapa saat kemudian, Caleb terbangun di sebuah kamar. Dia memanggil teman-temannya, namun mereka tidak ada di sana. Seorang perawat lalu memberitahu Caleb kalau saat ini dia sudah sampai di planet Omega. Caleb baru saja dikeluarkan dari dalam tabung kriogenik. Caleb pun kaget. Dia sedih karena itu artinya 75 tahun telah berlalu. Caleb sedih karena tidak sempat mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya. Suster lalu memberikan rekaman pesan yang dikirim teman-temannya dari bulan selama Caleb tertidur di dalam tabung kriogenik. Suster juga memberitahu kalau di sini Caleb akan tinggal dengan orang tua angkat. Caleb pun menyalakan alat perekam itu. Dia mendengar suara Dylan, Edison, Marcus, dan Borny. Dylan memberitahu kalau semua baik-baik saja, jadi Caleb tidak perlu khawatir. Caleb mendengarkan rekaman demi rekaman. Suara Dylan berubah karena usianya semakin tua. Dylan mengatakan kalau sekarang dia, Borny, dan Marcus bekerja di tambang, sementara Edison melakukan protes untuk memperbaiki nasib para penambang. Caleb lalu memeriksa tasnya. Di dalam tas itu ada foto kedua orang tuanya. Di dalam rekaman selanjutnya, Dylan mengatakan kalau Edison berhasil memperbaiki kontrak penambang. Tidak ada lagi pengalihan waktu ke generasi berikutnya. Borny bahkan membantu Edison membentuk komisi untuk melanjutkan pembangunan kota di bulan yang selama ini terbengkalai. Di rekaman selanjutnya, suara Dylan yang semakin tua memberi kabar kalau dia akan menikah dengan Edison. Dylan mengatakan berkat Caleb, kini kehidupan di bulan menjadi lebih baik. Kini semua orang tinggal di rumah-rumah yang layak. Perjalanan ke kawah bersama Caleb mempunyai arti begitu besar bagi Dylan dan teman-temannya untuk berjuang membuat koloni bulan menjadi lebih baik. Dylan dan teman-temannya sudah menjalani takdir mereka. Kini tinggal Caleb yang baru akan merajut takdirnya sendiri. Pada suatu hari, Caleb mendatangi seorang anak laki-laki bernama Charlie. Dia adalah adik Edison. Caleb memberikan boneka astronot yang dulu dipasang Edison di dashboard rover. Charlie pun sadar kalau dia adalah Caleb yang sering diceritakan Edison di dalam rekaman pesan. Dan berakhirlah alur cerita film kreator ini, guys.